Apa jadinya jika seorang wanita bertahan hidup dari radiasi mematikan akibat perang nuklir dan hampir memusnahkan populasi manusia, hingga akhirnya dia bertemu dengan dua orang pria yang sama-sama ingin memilikinya? Yap, film ini berjudul Z for Zakaria. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan kisah seorang wanita bernama Annie yang bertahan hidup pasca perang nuklir yang memusnahkan hampir seluruh populasi manusia. Annie tinggal di sebuah kota kecil di antara pegunungan. Setelah perang tersebut, hanya dia yang berhasil selamat dari radiasi tersebut. Demi bisa bertahan hidup, sebisa mungkin dia mencari dan mengumpulkan barang-barang dan bahan makanan yang bisa dibawa pulang. Annie juga harus menggunakan pakaian khusus untuk melindungi dirinya dari radiasi mematikan. Annie berhasil selamat dari radiasi itu mungkin karena tempat tinggalnya yang dilindungi oleh beberapa gunung yang ada di sana. Sehabis dari kota, Annie harus mandi supaya tidak ada bekas radiasi yang menempel di tubuhnya. Bertahun-tahun lamanya Annie hanya tinggal sendirian ditemani anjingnya. Bisa kalian bayangkan betapa mengerikannya tinggal seorang diri bertahun-tahun tanpa ada yang ngajak ngobrol. Namun karena itu, Annie jadi lebih lihai dalam bertahan hidup. Hari itu, dia mengecek jebakan yang ia buat. Dibantu dengan anjingnya, Annie dituntun dan diarahkan ke suatu lokasi. Dia menemukan sebuah gerobak dengan banyak peralatan bertahan hidup di dalamnya. Tak lama Annie mendengar seseorang datang dan cepat-cepat bersembunyi darinya. Annie melihat seorang pria menggunakan baju anti radiasi yang sangat besar. Pria tersebut terlihat kecapean, namun dia senang bisa menghirup udara bebas pada akhirnya. Setelah itu, diam-diam Annie mengikutinya dan melihat pria tersebut mandi di bawah air terjun. Namun dengan cepat Annie meminta pria tersebut untuk pergi dari sana karena air itu sudah terkontaminasi radiasi. Namun pria tersebut merasa terancam sambil menodongkan pistol ke arah Annie. Setelah beberapa saat tersadar kalau Annie bukan ancaman, pria tersebut naik dan mengecek tubuhnya menggunakan alat radiasi. Karena tubuhnya penuh dengan radiasi, Annie membantunya dan membawa pria tersebut ke rumahnya. Pria yang bernama John Loomis itu meminta Annie untuk menyuntikkan semacam obat pada tubuhnya untuk mengurangi tingkat radiasi pada tubuhnya. Jika tidak, dia bisa tamat. Keesokan harinya Annie mencoba mengecek keadaan John di kamar. Tampaknya kondisi John sangat memprihatinkan. Annie berdoa pada Tuhan supaya John bisa selamat dari masa-masa kritisnya. Annie sudah sangat senang bisa bertemu kembali dengan manusia setelah bertahun-tahun. Dia tidak ingin kembali sendirian lagi. Doa Annie ternyata dikabulkan. John terlihat agak baikan meskipun masih harus dibantu dengan Annie. John terkesan bagaimana Annie bisa bertahan hidup sejauh ini. Bahkan Annie sendiri juga tidak tahu bagaimana. Semenjak kepergian ayah dan adiknya, Annie jadi lebih kuat. Annie menceritakan kalau ayahnya dan adiknya pergi mencari tempat yang masih bertahan pasca perang nuklir. Namun sayang, mereka tidak kembali. Dia lalu memperlihatkan foto adiknya pada John saat masih hidup dulu. Beberapa hari berada di sana, John kini lebih baik. John mendatangi Annie yang sedang mencangkul untuk menanam benih sayuran. Padahal Annie memiliki truk sawah. Annie bilang kalau truk itu tidak ada bensinnya. Dia tidak bisa mengambil bensin di pom karena tidak adanya listrik. John mengatakan kalau Annie bisa mengambilnya dengan cara manual. Berkat saran dari John, Annie akhirnya bisa mendapatkan bensin untuk menjalankan traktornya. Dan dia sangat bahagia akan hal itu. John bercerita kalau dirinya adalah seorang ilmuwan yang bertahan hidup selama ini. Ia dan ilmuwan lainnya berada di dalam sebuah bunker demi bertahan hidup dari radiasi. Namun karena keinginan John untuk hidup, dia memutuskan untuk keluar dari bunker meskipun banyak mendapat perlawanan dari teman-temannya. John tidak memiliki istri ataupun keluarga. Semua yang ia kenal sudah tiada akibat radiasi tersebut. John juga merasakan hal sama dengan Annie. Saat akan tidur, dia melihat kamar Annie terbuka dan melihat paha Annie yang begitu mulus. Wajar saja jika dia terkesima, apalagi sudah bertahun-tahun dia tidak merasakan hal itu. Bersama Annie, John kini lebih bisa merasakan hidup, beternak, menanam sayur dan makan ikan segar langsung dari sungai yang belum terkontaminasi oleh radiasi. Sesekali pandangan John tertuju pada Annie yang begitu cantik. Annie juga sangat senang karena kini dia bisa kembali berbicara dengan orang sungguhan. Andaikan saja generatornya bisa menyala, pasti akan lebih seru lagi. Mendengar itu, John langsung meminta Annie untuk memperlihatkan generatornya yang rusak. Dan memang generator tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tak lama, John teringat dengan air terjun yang ada di dekat sana. John mengatakan kalau mereka bisa memanfaatkan air terjun itu untuk menghasilkan listrik. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa papan untuk dijadikan roda airnya. John lalu melihat ada sebuah gereja kecil di sana yang bisa diambil beberapa papannya.
Namun sepertinya Annie tidak setuju. Gereja itu adalah peninggalan ayahnya. Dia tidak mungkin merobohkan gereja itu. John mengerti dan menghormati Annie. Dia tidak akan melanjutkan proyek itu jika Annie tidak setuju. Jadi, John bersedia begitu-begitu saja menemani Annie di rumahnya tanpa adanya listrik. Annie juga tampak tidak masalah dengan tidak adanya listrik. Malam itu dia membuatkan makan malam spesial khusus untuk mereka berdua ditemani minuman anggur di sana. Saking asiknya Annie sampai keenakan minum hingga hampir teler. Dia juga mengajak John untuk menari dengannya. Larut akan suasana, mereka akhirnya berciuman. John merasa tidak enak dengan hal itu. Dia meminta Annie untuk segera masuk ke kamar dan tidur. Namun saat John masuk ke kamarnya, dia melihat Annie sudah berada di sana sambil membuka pakaiannya. John menghargai sikap Annie padanya. Dia kembali memberikan baju pada Annie untuk dikenakan kembali. John mengatakan kalau dirinya sangat ingin main dengan Annie, namun tidak malam itu, karena dia merasa mereka masih harus butuh waktu. Hingga keesokan paginya saat Annie dan anjingnya akan berburu, dia melihat jebakan yang ia buat sudah berubah. Sampai akhirnya anjing Annie terus-terusan menggonggong dan menemukan seorang pria lain di sana. Dia adalah Caleb. Sampai di rumah, John siaga menodongkan senapan pada Caleb karena Annie mengajaknya ke sana. Caleb mengatakan kalau dirinya ingin pergi ke selatan mencari tempat tinggal dan orang-orang yang masih bertahan. Menurut info yang ia dengar, ada sebuah kota bernama Anson yang masih steril dan terdapat banyak orang. Karena sudah di sana, Annie memberikan tawaran untuk tinggal sementara bersama mereka. Meskipun begitu, John tampak tidak setuju. Caleb mulai bercerita dari mana dan bagaimana ia bisa sampai ke sana. Intinya dia ingin pergi ke selatan mencari kota bernama Anson. Setelah itu Annie mulai mengantarkan Caleb ke kamarnya. Padahal John tidak setuju dan masih belum yakin tentang Caleb. Karena permasalahan itu, Annie dan John jadi bertengkar. Annie hanya ingin membantu Caleb sama seperti dia membantu John. Dia tidak ingin sendirian lagi. Itu adalah salah satu kesempatan yang ia miliki. Annie tidak bisa membendung air matanya. Di sini John merasa kalau dirinya sudah banyak ikut campur urusan Annie. Dia lalu mengatakan hal yang membuat Annie semakin sedih. Dia jujur kalau dirinya lah yang telah membunuh adiknya Annie saat bertemu di perjalanan karena merasa adiknya Annie telah terkontaminasi. Dia baru menyadari hal itu saat melihat foto adiknya. Keesokan hari John mengajak Caleb berkeliling di sekitar rumah. Merasa bosan, Caleb lantas balik mengajak John untuk berburu ayam kalkun di hutan. Caleb menantang John untuk bertaruh. Siapa yang berhasil menembak kalkun, dia berhak mendapatkan Annie. Mendengar itu John merasa tersinggung, namun Caleb hanya bercanda. John juga memberitahukan rencana mereka untuk membuat pembangkit listrik tenaga air di lokasi air terjun. Namun masalahnya mereka hanya bisa mendapatkan papan dari gereja kecil yang ada di sana. Caleb lantas membicarakan proyek itu kembali pada Annie dan John saat makan malam. Annie masih merasa kalau dia tidak ingin merubuhkan gereja itu. Mereka bisa saja menebang pohon yang ada di hutan. Namun hal itu juga akan menjadi masalah dan bagaimana nanti mereka membawa kayu tersebut sampai ke dalam lokasi. Caleb tampaknya lebih setuju dengan John untuk mengambil beberapa papan dari gereja tersebut. Karena kalah suara, Annie akhirnya mengalah dan mereka pun mengambil beberapa papan dari gereja tersebut. Sesekali Caleb mengalihkan pandangannya ke Annie yang terlihat cantik. Mereka juga sempat jalan bareng ke hutan lalu balik sampai akhirnya John berhasil membuat roda air yang siap dipasang di air terjun. Melihat kebersamaan mereka, John tampaknya cemburu. Dia menyindir Annie untuk lebih memilih Caleb daripada dengannya sampai membuat Annie berlinang air mata. Beberapa hari kemudian mereka telah membawa roda air tersebut ke lokasi air terjun. Atas keberhasilan itu mereka merayakannya di rumah dan lanjut main air di danau terdekat. Lagi-lagi John melihat kebersamaan Annie dan Caleb yang membuatnya jadi cemburu. Setelah itu John memberanikan dirinya mengutarakan isi hatinya. Dia mengatakan kalau dirinya jatuh cinta dengan Annie. Mendengar itu Annie terlihat senang dan berjalan bareng menuju rumah. Namun sampai di rumah bukannya main, John malah ketiduran yang membuat Annie jadi kecewa. Alhasil Annie mencari pelampiasan dengan mendatangi Caleb yang habis mandi. Dan permantapan pun tak bisa dihindari. Pagi itu John merasa kalau terjadi sesuatu antara Annie dan Caleb semalam. Itu terlihat dari Annie yang mencoba menghindari makan bersama. John juga merasa kalau itu sudah waktunya dia jujur pada Caleb kalau dirinya cemburu. Caleb hanya tertawa dan merasa kalau itu bukanlah sesuatu yang penting untuk dibahas. Tidak ingin berlama-lama membicarakan hal itu, mereka menyelesaikan pekerjaan itu dan akhirnya berhasil. Namun saat itu pijakan Caleb oleng dan membuat John berusaha menahannya.
Hidup Caleb saat itu bergantung pada John. Jika John melepaskan tali itu, dia akan tamat. Setelah itu John kembali pulang dan disambut oleh Annie. Annie ingin berbicara dengannya, namun John menolak. Annie ingin meminta maaf atas apa yang terjadi belakangan ini. Dia juga mengakui kalau dirinya ada main dengan Caleb semalam. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. John mengatakan kalau Caleb sudah pergi meninggalkan mereka. Dia pergi ke selatan menuju kota yang bernama Anson menggunakan baju anti radiasi. Namun Annie tidak percaya begitu saja. Dia pergi mencari namun tidak menemukannya. Semenjak kejadian itu Annie merasa kalau dirinya kembali merasakan kesendirian. Tak lama listrik di rumahnya menyala berkat proyek John yang sukses ia dan Caleb kerjakan. Ya, meskipun begitu, Annie juga masih merasa kehilangan sosok Caleb dalam hidupnya. Namun, apakah memang benar Caleb pergi menuju Anson? Atau John sengaja melepaskan tali pegangan Caleb? Itulah tadi alur cerita film Z for Zakaria. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.